Panji Gumilang yang merupakan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun rupanya belum menemukan titik terang. Pihak Panji Gumilang justru akan mengajukan gugatan kepada satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Gugatan yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditujukan kepada salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah, juga akan melaporkan seseorang dari MUI ke pihak kepolisian. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengonfirmasi perihal gugatan Panji Gumilang kepada MUI. Kita sudah terhubung dengan Hendra Effendi yang merupakan pengacara dari Panji Gumilang. Selamat malam Pak Hendra. Pak Hendra, kita sudah mendengar bahwa gugatan perdata ini angkanya cukup fantastis ya, 1 triliun rupiah. Dan yang menarik perhatian kami adalah dialamatkan kepada siapa gugatan ini, apakah kepada MUI secara lembaga ataukah kepada beberapa pihak yang ada di dalam MUI begitu? Ya, baik Mas Reza. Gugatan ini kita alamatkan kepada salah seorang pejabat MUI di pusat, yaitu Saudara Anwar Abbas sebagai wakil ketua MUI ya. Perihal persoalan yang kita gugatkan adalah materinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saudara Anwar Abbas berkait dengan statement yang disampaikan dalam satu waktu di salah satu media massa atau televisi yang mengatakan klien kami ini adalah komunis. Pernyataan tersebut itu belum diklarifikasi kepada klien kami, sehingga klien kami ini merasa dijustifikasi, merasa disudutkan dan merasa difitnah, karena sesungguhnya bahwa kita paham klien kami ini adalah seorang ulama, seorang pimpinan pondok pesantren, seorang tokoh agama yang dimana pesantren yang dia pimpin ini adalah pesantren yang terbesar se-Asia ya. Tentunya hal ini membuat citra buruk yang sangat ironis apabila ini diterima oleh masyarakat seperti itu informasinya. Ya, tentunya klien kami memiliki hak hukum supaya persoalan ini tidak melebar kemana-mana, maka hak hukum klien kami digunakan dengan cara melakukan gugatan ke pihak Saudara Anwar Abbas sebagai tergugat dan MUI. Yang menjadi gugatan ini apakah kemudian hanya perdata dalam bentuk uang 1 triliun itu sendiri, atau ada gugatan-gugatan lainnya begitu yang ditujukan kepada Anwar Abbas ini? Dua hal. Pertama, gugatan dalam kategori materi ya, material. Kerugian materi kita gugatkan itu 1 rupiah ya. 1 rupiah. Kemudian baru gugatan kerugian imaterial itu senilai 1 triliun rupiah kita sampaikan. Dasarnya dari mana perhitungannya Pak 1 triliun ini? Imaterial kita sepihak lain atau kita sebagai kuasa hukum pun tidak bisa menentukan nilai itu, kecuali orang yang merasa dirugikan yang menentukan nilai itu. Ya tentunya kita hormati karena dialah yang merasa dirugikan tentang kategori kerugian imaterial ini. Oke, apakah gugatannya kemudian sudah diajukan begitu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Gugatan ini sudah kita ajukan di tanggal dengan nomor PDT /415/2023 PN Jakarta Pusat, dan jadwal sidangnya pun sudah kita terima. Jadwal sidang pertama itu tanggal 26 Juli 2023, Mas Reza. Pak, ini kan penyidikan klien Anda juga sedang berlangsung di Barreskrim ya Pak. Dengan adanya pelaporan ini ada kesan bahwa jadi seolah-olah untuk mengaburkan substansi yang ada di tengah masyarakat. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Gini Mas Reza, berkait dengan gugatan yang dilakukan oleh klien kami ini adalah dasarnya hak setiap warga negara
untuk menggunakan hak hukumnya dalam hal ini melakukan gugatan ini adalah dasarnya hak hukum setiap warga negara. Siapa saja boleh ketika ada dasar hukumnya yang jelas. Maka dari itu supaya masyarakat ini paham, mengerti tentang hiruk-pikuk persoalan yang hari ini kita lihat, media massa, media televisi cenderung menggiring satu opini sehingga opini yang berkembang di masyarakat ini sangat-sangat tidak sehat terhadap klien kami ini. Dari tuduhan-tuduhan yang beredar atau fitnah-fitnah yang beredar, maka kita akan memberikan informasi kepada masyarakat ini dengan cara-cara yang baik. Jadi, gugatan ini kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak terpengaruh oleh opini liar. Pak, kita kan tahu bahwa kalau Anda katakan bahwa di media ini kan sering ada statement yang menyudutkan begitu klien Anda. Tapi kenapa kemudian akhirnya Anwar Abbas yang dikejar? Ya, kita bertahap. Kita akan siapkan yang lainnya pun, siapapun orang, pihak manapun yang memang itu kita nilai terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, akan kita gugat dan akan kita laporkan kepada pihak polisian. Bukan klien kami saja yang bisa dilaporkan, kami pun, klien kami pun bisa melaporkan dan bisa menggugat. Itu tentunya hak setiap warga negara. Apakah ada hubungannya dengan Panji Gumilang yang kemudian menolak investigasi dari MUI beberapa waktu lalu, Pak? Oh enggak, ini tadi saya sampaikan dasarnya adalah hak hukum setiap warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar dan baik menurut hukum. Ya tentunya itu menurut klien kami sesuatu yang memang dibenarkan oleh hukum ya kita lakukan. Baik, Pak Hendra, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Semoga ini semua cepat berakhir ya Pak, polemik dan juga kasus ini. Terima kasih Pak.